Kita sekarang berada di depan salah satu masjid yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Ghamamah atau Masjid Awan, atau nama lainnya juga Masjid Al-Musalla. Jadi kenapa masjid ini dinamakan Masjid Awan? Itu karena menurut sejarah Rasulullah SAW ketika itu di Madinah terjadi musim panas yang sangat kering. Apa bahasa anunya itu? Pokoknya dia musim panas, kekurangan makanan, kekurangan air. Paceklik, musim paceklik. Akhirnya para sahabat meminta Rasulullah SAW yaitu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk supaya paceklik ini selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya, memerintahkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW di tempat ini, di lokasi ini, dulu tidak ada masjid. Dulu itu cuma lapangan. Jadi waktu itu sholat istisqa, Rasulullah sholat. Kemudian setelah sholat dipindahkan selendangnya dari bahu yang satu ke bahu yang satunya. Setelah dipindahkan, Rasulullah berdoa. Setelah doa langsung awan mendung datang. Kalau dalam bahasa Indonesia awan mendung, bahasa Arabnya itu ghamamah, awan yang bawa hujan. Jadi bahasa Arabnya awan ini banyak sebenarnya. Ada ghaim, ada sahab, ada ghamamah ini. Yang bawa hujan itu ghamamah tadi. Jadi awan mendung. Setelah Nabi berdoa, datang awan mendung, kemudian alhamdulillah turun hujan di kota Madinah. Maka dari itu tempat ini diabadikan sebagai Masjid Awan atau Masjid Ghamamah. Dan juga dinamakan Masjid Al-Musalla karena Nabi besar Muhammad SAW pertama kali melakukan sholat Id. Ada yang mengatakan Idul Fitri, ada yang bilang Idul Adha, itu di tempat ini. Kemudian dulu belum ada bangunan, masih lapangan. Makanya itu juga disunahkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu di lapangan. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin agak susah karena musim tak berbeda. Musimnya orang di sini itu jarang sekali hujan. Kalau kita, apalagi ketika misalkan Idul Fitri, Lebaran, tiba-tiba hujan, di mana kita berteduh kalau di lapangan. Nah, makanya kalau memang ada masjid, di dalam masjid saja. Tapi kalau bisa di luar, mau ambil sunnahnya di lapangan kita. Nah, itu ada Masjid Abu Bakar, ada satu masjid lagi. Ini lurus di belakang kita ada satu masjid lagi namanya Masjid Abu Bakar. Ada beberapa literatur sejarah yang mengatakan Masjid Abu Bakar ini itu bekas rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ada juga yang versi yang lain mengatakan Sayyidina Abu Bakar pernah menjadi imam sholat Id di tempat itu. Kemudian sama khalifah yang sama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dibangun juga menjadi masjid, kemudian dilanjutkan pembangunannya, perawatannya sampai sekarang bisa kita lihat. Ada satu lagi di ujung warna putih. Nah, yang warna putih ini nih, tabe di sebelah kanan tak? Yang warna putih. Ya, itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Sama juga latar belakangnya ada yang bilang bekas rumahnya Sayyidina Ali, ada yang bilang Sayyidina Ali pernah imam sholat Id juga di situ. Kenapa beda-beda tempatnya sholat Id? Itu lagi tadi adabnya sahabat. Bahkan kalau kita nanti masuk raudhah insyaallah itu ada mihrabnya Nabi, mihrabnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Itu berbeda-beda. Karena kenapa? Sahabat sekali lagi minder, sekali lagi merasa tidak pantas sujud di tempat sujudnya Nabi. Jadi digeser. Sayyidina Abu Bakar tidak mau digeser. Sayyidina Umar juga tidak mau di tempat ini Sayyidina Abu Bakar. Karena mengali kalau bahasa tak. Akhirnya digeser lagi, pindah di sampingnya lagi. Cuman kata setelah itu tidak dipindahkan lagi karena kalau terus seperti itu mihrabnya akan sampai di sini. Berganti kepemimpinan, ganti mihrab, nanti keluar sampai di sini mihrab. Akhirnya dikembalikan lagi ke samping ke mihrabnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini tadi Masjid Ali. Kalau kita bisa lihat, kita bisa tebak-tebak sebenarnya kantor apa ini kalau menurut Kak? KUA. KUA ke benderanya. Nah, jadi ini kantor sebenarnya kalau bahasa Atta itu kantor marbot, takmir masjid.
Kalau kita kalau di Indonesia di sudut masjid triples. Kalau di sini bisa kita lihat bagaimana takmir masjid, pengurus masjid itu sangat dimuliakan. Itu Masjid Bilal. Sejarahnya sama. Ada yang bilang itu bekas rumahnya beliau. Ada juga kalau sholat id tidak, itu bekas rumahnya beliau. Nah, nanti Masjid Sayyidina Umar ada di belakangnya hotel ini, Thayyibah Madinah. Di belakangnya itu ada Masjid Sayyidina Umar. Cuman sekarang belum bisa dimasuki. Kalau Masjid Ghamamah bisa kita masuk. Kalau Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bisa kita masuk. Tapi kalau Masjid Umar sekarang masih direnovasi. Masih dalam perbaikan, jadi belum bisa kita masuk. Kemudian alhamdulillah sekarang kita bisa foto-foto dulu, foto grup, baru kita lanjut sama grup yang lain, kita jalan ke Sakifah Bani Sa'idah.